Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali setelah libur panjang Ramadan kemarin. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan kajian akidah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala yang beliau cantumkan dalam kitabnya Maqalatul Islamiyin dan dengan syarah Fadilatul Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada bab at-tasdiqu bi karamatis sholihin, membenarkan adanya karomah orang-orang yang soleh atau wali-wali Allah. Sahih? Nah, kita baca ucapan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, wa anna salihin qad yajuzu ayyakhussahumullahu bi ayatin tadharu alaihim. Dan bahwasanya orang-orang yang soleh terkadang, ini kalau dalam segi bahasa Arab, kata-kata qad masuk ke dalam yajuz, fi'il mudhari' litaklil, menunjukkan terkadang, tidak semua orang soleh punya keadaan seperti ini. Ini sekali lagi qad yajuz, dan bahwasanya orang-orang soleh terkadang Allah berikan kepada mereka kekhususan berupa ayat-ayat, yaitu karomah yang nampak dalam diri mereka. Sekali lagi, kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlul Hadis, mereka menyatakan, mereka meyakini orang-orang yang saleh, para wali-wali Allah, terkadang Allah berikan kepada mereka kekhususan berupa tanda-tanda kekuasaan Allah, berupa hal-hal yang luar biasa, karomah yang nampak pada diri mereka. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah.
Bab ini sangat penting terutama di zaman ini, di zaman yang banyak bermunculan manusia-manusia halu. Kalau bahasa Surabayanya, manusia-manusia yang gedabrus, yang menyebarkan berita-berita dongeng tentang kata mereka karomah tokoh-tokoh mereka. Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi. Ini sekali lagi penting sekali dan ini salah satu pintu kesyirikan di atas muka bumi. Ketika manusia-manusia halu tadi menyebarkan dongeng tentang kata mereka, karomah, tokoh-tokoh mereka, di antara tujuannya untuk menarik kaum muslimin, mengkeramatkan orang-orang tersebut, menuhankan orang-orang tersebut, dan juga mengkeramatkan kuburan-kuburan mereka. Ya, kemudian ada juga embel-embel UUD-nya juga. Nah, intinya ini bab yang selayaknya bagi kaum muslimin untuk memahaminya dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW agar mereka tidak ditipu oleh dai-dai penyesat umat yang menyeru ke neraka jahanam. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan juga ijma' salaf, penjelasan para ulama banyak tentang masalah ini. Sekarang kita baca syarahnya. Kata Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumais hafizahullah ta'ala, min usuli akidati ahli sunnah at-tasdiku bil ayati wal karamati al-khariqati lil adati al-ma'lufati lil adamiyin. Termasuk salah satu prinsip akidah ahli sunnah membenarkan adanya karomah-karomah, yaitu tadi orang-orang yang soleh, para wali-wali Allah. Kalau kita mau definisikan karomah, yaitu tadi hal-hal yang luar biasa yang tidak terjadi di kebiasaan orang-orang secara umum. Ya, insya Allah akan ada banyak contoh-contohnya nanti. Intinya Ahlus Sunnah mengimani, meyakini, membenarkan adanya karomah para wali-wali Allah. Apalagi ini telah dijelaskan dalam ayat dan hadis dan juga dalam ucapan ijma' ulama as-salaf. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kata para ulama, ada 3 golongan manusia dalam bab karomah. Ada yang mengingkari adanya karomah secara mutlak, yaitu kelompok Al-Mu'tazilah, para penuhan akal. Kata akal picik mereka, secara akal nggak mungkin ada karomah-karomah tersebut. Ya, bahkan kata mereka juga kalau ada karomah, nanti dikhawatirkan akan kecampur dengan mukjizat. Ya, intinya akal yang mereka gunakan untuk menolak, mengingkari adanya karomah. Ini golongan yang ekstrem kanan, kalau kita bisa katakan ekstrem kanan, yang mengingkari adanya karomah tersebut. Kelompok sesat Mu'tazilah. Kelompok yang kedua, ini yang tadi, kelompok yang halu, menetapkan adanya karomah, bahkan itu sebagai sarapan mereka. Ya, tiap kajian, pengajian itu yang diceritakan, yang gedabrus. Ya, kalau mungkin dikumpulkan bisa jadi 1001 apa? Dongeng karomah tokoh-tokoh mereka yang ya halu tadi. Ada yang mengatakan, yang ya sering kita sampaikan juga, ada wali mereka katanya disuruh masuk surga nggak mau. Kenapa? Karena ada temannya yang masih di neraka. Kemudian neraka diancam. Kalau temannya nggak dikeluarkan, dia akan masuk ke neraka tersebut, nanti akan padam apinya. Nah,
Waras orang yang mengatakan demikian. Nabi saja takut dengan neraka. Kok ini apa malah mengancam? Naudzubillahi min dzalik. Kemudian siapa yang mengabari dia masuk surga itu sopo? Surga gang biro. Paham? Ini lebaynya mereka. Dan tidak ada lain, tidak ada ya kecuali tadi agar manusia itu sami'na wa ta'na kepada golongan mereka, agar mengkeramatkan orang-orang tersebut, juga tadi mengkeramatkan kuburan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Ada juga yang menceritakan tokoh mereka Isra Mi'raj berapa kali? 70 kali. Nabi sekali, mereka 70 kali, atau wali 70 kali. Na'udzubillahi min dzalik. Kalah Nabi saya salah. Ditambah lagi, ada apa? Yang bisa mundurkan pesawat. Sang wali terlambat, maka dengan karomahnya pesawat yang sudah terbang mundur ke belakang. Ini film kartun apa? Dongengnya mereka. Bahan apa? Nah, pengajian mereka itu dongeng-dongeng apa? Halusinasi mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan yang lebih parah lagi, mereka mengatakan di antara karomah wali mereka, Allah kalau mau menurunkan azab, izin dulu kepada wali kutub mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang tadi, kelompok sesat yang berlebihan tentang karomah, menetapkan adanya karomah, namun plus dengan halunya mereka. Dan itu tertulis dalam buku-buku mereka. Ada sebagian orang yang mengatakan mungkin ini sekedar hiburan mereka. Enggak, itu keyakinan mereka. Bahkan itu juga tertulis dalam kitab-kitab mereka. Kita pernah menerjemahkan salah satu bantahan terhadap dongeng-dongeng mereka. Di antaranya ada kisah tokoh mereka di sana di Yaman sana. Katanya ada tokoh mereka didatangi tamu. Sang tamu melihat di ruang tamunya ada gambar burung, gambar ayam. Sang tamu mungkin pernah mendengar sabda Rasul. Maka disampaikan kepada sang wali mereka, wahai Pak Wali, ini diancam oleh Rasul menggambar binatang bernyawa atau makhluk bernyawa yang di hari kiamat akan dikatakan disuruh apa? Meniupkan roh nantinya. Kata sang wali, ente nggak punya omongan lain dah. Ini wali kok diajari. Maka langsung ditiup roh ke dalam burung dan ayam yang ada di lukisan tersebut, dan berkokoklah ayam tersebut, dan burung juga bisa terbang. Segitu halunya mereka. Dan itu mereka yakin. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi kelompok yang halu, yang berlebihan tentang masalah al-karamah. Dan ini efek sampingnya tadi. Menyeru umat untuk menuhankan tokoh-tokoh mereka tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Itu waqi' laisa lahu min dafi'. Kelompok yang ketiga, pertengahan di antara yang ekstrem kanan dan ekstrem kiri tersebut. Yaitu inilah kelompok yang hak, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yaitu menetapkan adanya karomah, tapi hanya disandarkan kepada tadi wali-wali Allah yang sesungguhnya. Dari sinilah perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan yang halu tadi. Kalau yang halu tadi, pokoknya tokoh mereka dilebeli wali, ya sudah, disematkan berbagai macam bentuk karamah. Adapun Ahlus Sunnah mengatakan hanya bagi wali-wali Allah saja, as-salihin tadi. Siapa wali Allah? Ini yang harus ditekankan kepada umat Islam. Namanya wali Allah sudah dijelaskan oleh Allah sendiri dalam surat Yunus ayat 62 sampai 63. Ala inna awliya Allah la khafun alaihim walahum yahzan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada ketakutan pada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.
Siapa mereka? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Iman di sini mencakup 6 rukun iman, dan diantaranya al-iman billah. Di antara iman kepada Allah, mengimani rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Ya, terutama tauhid al-uluhiyah. Wali Allah ciri khasnya betul-betul apa? Mentauhidkan Allah. Tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambah lagi wa kanu yattaqun, dan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa arti takwa? Menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Dan perintah Allah yang paling utama, perintah bertauhid, larangan Allah yang utama, larangan dari berbuat syirik. Kemudian juga tentunya mendirikan sholat, melaksanakan 5 rukun al-Islam. Dan itu semuanya disyaratkan berakal. Artinya apa? Orang gila nggak mungkin jadi wali Allah. Ini jurang pemisah kita dengan kelompok yang kedua tadi. Yang menetapkan karomah bagi siapa? Orang-orang ODGJ. Entah? Kata mereka, wali itu. Kenapa? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Karena apa? Nggak punya rasa takut, nggak sedih. Ya gendeng. Entah? Ya, ODGJ nggak ada rasa apa? Ya, telanjang bulat di tengah jalan. Nggak ada rasa apa? Takut, ya sudah. Ya, ODGJ. Namun naudzubillah min dzalik. Ini keyakinan mereka yang disebut dengan wali majdzub. Ya, majdzub dari kata-kata jadzaba yadzibu, yaitu apa? Yang diangkat akalnya sampai tidak apa? Karena sangat khusyuknya beribadah sampai tidak ada. Paham? Nabi adalah apa? Manusia yang paling khusyuk dalam beribadah, para sahabat. Namun alhamdulillah masih apa? Ya, berakal sehat mereka. Bukan seperti yang disandarkan sekarang. Yo, itu wali majdzub, ya nggak sholat, ini bukan saya. Naudzubillah min dzalik. Maka sekali lagi, ini pembodohan umat yang harus apa? Diluruskan. Harus betul-betul sampaikan kepada umat. Yang namanya wali Allah, kata Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang beriman dan bertakwa. Takwa menjalankan perintah Allah. Di antaranya sholat 5 waktu. Kalau ada yang nggak sholat, dikatakan wali. Ini wali apa? Wali murid mungkin. Nah, waliullah na'udzubillah min dzalik. Dan ini yang juga Rasul tegaskan dalam hadisul wali. Ya, ayatnya ada, hadisnya juga terang benerang dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul SAW mengatakan, Allah berfirman, man adali waliyan faqad adantu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, aku akan mengumumkan perang kepadanya. Kemudian kata Allah, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratu alaih. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang lebih aku cintai dari yang aku wajibkan kepada. Ini ciri wali Allah, melaksanakan kewajiban. Bukan yang kalau sudah tingkat makrifat gugur semua apa? Syariat, tidak. Ini sesat namanya. Bahkan orang itu bisa kafir kalau meyakini boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Seperti yang dijelaskan oleh para ulama dalam 10 pembatal keislaman. Kalau ada yang meyakini ada seseorang yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad dengan alasan sebagaimana Khidir keluar dari syariat Nabi Musa, maka sepakatlah mengatakan orang itu kafir, keluar dari al-Islam. Apa gunanya dia mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah kalau dia meyakini tidak wajib mengikuti Nabi Muhammad SAW? Naudzubillah min dzalik. Dan itu ada. Dan ini juga salah satu aliran keyakinan kelompok yang kedua tadi. Bahwasanya wali Allah itu lebih tinggi kedudukannya daripada Nabi. Sebagaimana Syiah Rafidhah punya keyakinan imam mereka lebih tinggi kedudukannya daripada Nabi dan malaikat. Khomeini, tokoh revolusi Iran, tahun 80-an yang lalu, qatalahullah laknatullah alaih, dalam kitabnya Al-Hukumah Al-Islamiyah, dia mengatakan wa min darurati madhabina anna li a'immatina maqaman la yablu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Sekali lagi kata Al-Khomeini Al-Halik, bahwasanya kami akidah Syiah Rafidhah
meyakini kami memiliki imam-imam yang kedudukannya tidak bisa digapai oleh nabi yang diutus oleh Allah dan tidak bisa digapai oleh malaikat yang dekat dengan Allah. Ini akidah Syiah Rafidhah. Makanya jangan percaya mereka berjuang untuk Islam. Ya, mereka sekali lagi musuh Islam dan kaum al-muslimin. Ya, sekali lagi secara akidah demikian pula fakta di lapangan. Sejak zaman dahulu kala mereka tidak pernah berjuang untuk Islam dan kaum muslimin. Ya, meskipun mereka pakai slogan membela Islam, padahal sekali lagi kadzabun, sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, seperti yang sudah kita lewati pelajarannya. Imam Syafi'i mengatakan ma raaitu qauman min ahlil ahwa ashhada bizur minar Rafidhah. Belum pernah aku melihat kelompok pengekor hawa nafsu yang lebih bersaksi palsu, lebih berbohong, berdusta daripada Syiah Rafidhah. Ya, sekali lagi jangan percaya dengan Syiah Rafidhah qatalahumullah. Intinya akidah Syiah meyakini imam mereka lebih mulia daripada Nabi. Sama dengan kelompok tadi yang kedua yang menetapkan adanya karomah para wali, tapi mereka juga meyakini wali itu lebih tinggi kedudukannya daripada an-nabi. Ya, tokoh mereka pernah mengatakan khutnal bahral khidam waqafal anbiya bisahili. Kata tokoh mereka, kami yaitu wali-wali mereka mengatakan kami para wali-wali ini sudah menyelami samudra lautan. Tapi para nabi hanya duduk di pantainya saja. Paham tak? Naudzubillahi min dzalik. Ya, mereka juga mengatakan maqamun nubuwah fi barzakhin fuaiqar rasul wa dunal wali. Kedudukan nabi itu sedikit di atas rasul, ya, rasul nabi, namun di bawah wali, wali sangat tinggi. Karena ini akidah mereka. Makanya kalau antum mendakwai mereka, antum kayak ayat, kasih hadis, ya, nggak ditoleh. Kenapa? Wali lebih apa? Lebih sakti istilahnya. Wali lebih apa? Ya, dipercaya oleh mereka. Mereka juga mengatakan kalau kalian pakai hadis itu hadatsana fulan an fulan, ya, menceritakan fulan yang sudah mati, ya, dari fulan yang sudah mati sampai kepada Nabi. Adapun kami, ya, para wali-wali mereka langsung dari Al-Hayyul Qayyum, zat yang maha dapat wangsit, kata mereka. Naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi tipu daya orang-orang tersebut untuk menipu awam kaum al-muslimin. Maka sekali lagi, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, pembahasan ini layak untuk disampaikan kepada umat Islam, ya, dan disebarluaskan agar tadi, ya, tidak mudah mereka disesatkan, dibodoh-bodohi oleh, ya, orang-orang halu yang menyesatkan umat dengan jargon mereka karomah para tokoh-tokoh mereka tersebut. Rasul sekali lagi dalam hadits qudsi tersebut menjelaskan syarat menjadi wali Allah menjalankan yang diwajibkan oleh Allah. Bukan yang malah meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah sendiri pernah mengatakan idza ra'aitumur rajula yatiru fil hawa wa yamshi 'alal ma fala taqtarru bihi hatta ta'ridu amrahu 'alal kitabi was sunnah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, apabila kalian melihat ada seseorang bisa terbang di udara tanpa pesawat loh, ya, kemudian bisa berjalan di atas air, jangan tertipu dahulu, kata Imam Syafi'i, sampai engkau timbang, ya, keadaannya, ucapannya, perbuatannya, akidahnya dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sekali lagi, kelompok yang halu tadi jelas perbuatan mereka banyak syiriknya, banyak bid'ahnya, dan yakinilah ahlul bid'ah nggak mungkin jadi wali Allah. Karena syarat menjadi wali Allah wa kanu yattaqun, dan takwa harus didasari oleh apa? Nurin minallah, ya, dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wali Allah hanyalah yang di atas akidah as-salaf, yang di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para
as-salaf. Alul bidah nggak mungkin jadi apa? Wali-wali Allah. Kalaupun tadi seandainya mereka punya hal-hal yang luar biasa, itu bukan sebagai jaminan sebagai wali Allah. Kenapa? Dajjal lebih sakti dari mereka. Ya, Dajjal di akhir zaman jelas-jelas apa statusnya? Muslim atau kafir? Kafir. Tapi punya apa? Hal-hal yang luar biasa. Ya, sakti mandraguna. Bisa apa? Menghidupkan orang yang mati dengan seizin dari Allah. Padahal dia apa? Kafir. Seandainya orang-orang itu punya hal-hal yang luar biasa tadi, maka sekali lagi tidak sebagai jaminan mereka sebagai wali Allah. Bisa jadi itu wali syaitan yang dibantu oleh syaitan untuk menipu manusia. Dajjal punya hal-hal yang tadi aneh, nyeleneh, punya kesaktian yang luar biasa, tapi dia kafir. Makanya wali Allah cukuplah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Tidak menjadi syarat wali Allah itu harus punya tadi kesaktian, punya hal-hal yang dinamakan karamah, enggak harus. Makanya tadi dikatakan oleh Imam Abul Hasan Asy'ari, ini ya salah satu apa istilahnya ketelitian beliau dalam mengungkapkan pembahasan ini. Orang-orang soleh terkadang enggak semuanya. Para sahabat kita yakini mereka wali-wali Allah. Karena Allah menguji mereka luar biasa. Rasul juga demikian. Para sahabat semuanya wali-wali Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Tapi enggak semua sahabat ya punya apa yang namanya karamah. Sebagian mereka iya ada. Ya, namun enggak semuanya. Kenapa? Yaitu tadi. Cukup namanya wali Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Enggak harus punya apa? Hal-hal yang luar biasa tersebut. Sebaliknya, yang punya hal-hal yang luar biasa atau yang namanya kesaktian kata orang sekarang, ya tidak dijamin dia sebagai wali Allah. Bisa jadi wali apa? Asyaiton. Contohnya apa? Dajjal tadi. Intinya ma'asal muslimin, karamah adalah hal yang luar biasa yang Allah berikan kepada para wali-walinya, yaitu yang beriman, bertauhid, ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW, dan yang menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atas mereka. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa min usuli ahli sunnati at-tasdiq bi karamatil auliya. Di antara prinsip ahli sunnah membenarkan adanya karamah para wali-wali. Sekali lagi, siapa wali-wali itu? Allah jelaskan tadi, alladzina amanu wa kanu yattaqun wa ma yujrillah ala aidi min khawarikil adat. Dan mereka mempercayai apa yang Allah berikan kepada mereka dari hal-hal yang luar biasa tersebut. Ini dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Dan Syekhul Islam punya kitab spesial membahas masalah wali-wali Allah, yaitu Al-Furqan Baina Auliya Rahman wa Auliya Syaitan. Kitab yang sangat spesial dalam bab ini, Al-Furqan, pembeda antara wali-wali Allah Ar-Rahman dan wali-wali Asyaitan. Dulu pernah kita khatamkan kitab itu di Surabaya. Nah, intinya beliau sangat luar biasa pembahasannya dalam bab ini. Dan kita nukil sedikit ucapan beliau dalam kitab tersebut. Beliau mengatakan, wa karamatu auliyaillah innama hasalat bi barakati ittiba'i rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah berkata dalam kitab tadi, Al-Furqan Baina Auliya Rahman wa Syaitan, dan karamah para wali-wali Allah itu bisa terwujud dengan barokah ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan kebid'ahan. Maka sekali lagi, alil bid'ah enggak mungkin jadi wali Allah. Wali syaitan iya, ya, kalau wali Allah enggak mungkin. Karena apa? Perbuatan mereka tidak ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi tadi jelas wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa. Takwa sebagaimana definisi Thalaq bin Habib, ulama tabi'in, anta mala bi taatillah ala nurin minallah, engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz,
wa nafathal mubtadi'atu minal jahmiyati wal mu'tazilah. Namun karamah diingkari oleh kelompok alil bid'ah dari kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah. Ini yang sudah kita isyaratkan tadi. Ya, ada berapa kelompok dalam masalah karamah? Yang pertama yang mengingkari yaitu di Mu'tazilah juga Jahmiyah dan yang mengikuti jejak mereka. Yang kedua, ya berlebihan terutama kelompok As-Sufiyah. Kemudian yang ketiga, Ahlu Sunnah menetapkan adanya karamah namun hanya bagi siapa? Wali-wali Allah yang beriman bertakwa. Wa qad jaa'a dzikrul karamat fil Qur'an. Dalil adanya karamah ada dalam Al-Qur'an. Makanya wajib dibenarkan. Kalau nggak membenarkan bisa keluar dari Islam. Ya, karena ini yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Di antaranya dalam surat Ali Imran ayat 37 tentang kisah wanita salehah Maryam. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Setiap kali Zakaria masuk ke tempat peribadahannya Maryam, ya beliau mendapati rezeki di samping Maryam. Kalau dalam tafsir para ulama, dan ini juga bisa antum lihat dalam kitab Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah Imam Al-Lalika'i. Ya, sekali lagi Imam Al-Lalika'i yang sudah pernah kita bahas bukunya di sini, yang hidup di abad ke-5 Hijriah. Beliau punya kitab yang sangat amat luas ya dalam bab akidah. Di jilid yang terakhir itu beliau khususkan tentang ya karamat auliyaillah. Ya, beliau sebutkan yang pertama ayat ini. Beliau sebutkan karamah para wali-wali Allah. Di zaman sebelum Nabi Muhammad, di zaman Nabi Muhammad, sampai yang terakhir diantaranya, beliau sebutkan karamahnya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Di antara karamah Imam Bukhari, beliau waktu kecil itu buta. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, penulis kitab Sahih Al-Bukhari. Kemudian sang ibu suatu saat bermimpi bertemu dengan Al-Khalil, ya, kekasih Allah Ibrahim alaihi assalam. Kemudian diberitahu bahwasanya Allah sudah mengembalikan kedua mata putra beliau yang ya tadi buta karena likasrati bukaiki, karena banyaknya engkau menangis atau karena banyaknya engkau berdoa kepada Allah. Ya, ketika terbangun melihat sang putra Imam Bukhari sudah apa? Allah sembuhkan. Ini sekali lagi Imam Bukhari ya insyaallah min auliyaillah, itu jelas ya dengan Sahih Bukharinya. Ittiba'u apa? Sunnah, bukan yang apa ngedabrus tadi. Nah, intinya dalam kitab tersebut Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah disebutkan tafsir ulama apa rezeki yang dimaksud ya dalam ayat ini, yaitu faqihatus syita fi saif, bahwasanya Zakaria mendapati rezeki di samping Maryam wanita yang salehah. Rezeki di situ adalah buah-buahan musim dingin di musim panas. Dulu nggak ada kulkas, nggak bisa nyimpen apa lama buah-buahan musim dingin di musim panas, atau sebaliknya beliau mendapati buah-buahan musim panas masih ada di sisi Maryam di musim apa dingin. Ini sekali lagi rizqa salah satu karamah hamba Allah atau wanita yang salehah Maryam. Qala ya Maryamu anna laki hada. Ketika beliau bertanya, wahai Maryam, dari mana rezeki itu buah-buahan tadi? Maka Maryam menjawab, qalat huwa min indillah. Itu semua dari apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Nam innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Ini kata ulama dalil adanya karamah di dalam ayat Al-Qur'anul Karim. Wa kadza dzukira karamat ba'd salihin fi sunnah, disebutkan karamah orang-orang yang saleh dalam hadis Rasul SAW. Artinya ini orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya min dalik takallumu at-tifli bi bara'ati Juraid ar-rahib minal fahisyah. Ini juga disebutkan dalam kitab tadi Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Itu ada seorang yang bernama Juraid. Dia seorang ahli ibadah,
sekali lagi di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kisahnya masyhur. Ketika beliau sholat sunnah istilahnya, dipanggil oleh sang ibu. Namun dia nggak mau memenuhi panggilan sang ibu. Sang ibu pun marah karena berulang kali demikian. Sang ibu pun karena marahnya keceplos mendoakan yang jelek, yaitu agar dia diberi ujian dengan adanya wanita pelacur atau pezina. Kemudian terjadilah gosip bahwasanya ada seorang pezina melahirkan anak yang disandarkan kepada Juret. Ya, sampai orang-orang masyarakat, ya namanya masyarakat orang awam dengar gosip langsung disebarkan. Ya, padahal dalam Islam kafa bil mar'i kadziban an yuhadits bi kulli ma masami. Cukup orang itu dikatakan berdusta kalau menyebarkan semua gosip yang dia dengar. Ya, masyarakat langsung marah, dibakar tempat ibadahnya. Kemudian ya Juret ketika mendengar atau ketika tahu kelakuan orang-orang tersebut yang menuduh beliau berzina dengan perempuan tersebut, maka beliau mengatakan kepada sang anak, ini sekali lagi karomahnya Juret, bertanya kepada anak yang masih bayi, siapa ayahmu? Maka sang bayi berkata, sekali lagi dengan seizin dari Allah, karomah seorang hamba Allah yang soleh tadi, maka dia sang bayi mengatakan ayahku adalah ra'il ghanam, pengembala kambing. Maka terbantahlah gosip miring tersebut. Intinya ini karomahnya Juret, orang yang soleh sebelum zaman Nabi Muhammad SAW yang diceritakan oleh Nabi SAW. Kemudian yang berikutnya juga, ini juga kisah yang masyhur yang berkaitan juga dengan bab tawassul dengan amal soleh. Kisah infiraji sakhra anis salasati fil ghar. Kisah 3 orang yang masuk gua, kemudian pintu gua tertutup batu besar. Mereka pun tidak bisa keluar. Maka mereka pun berdoa dengan amal-amal soleh mereka. Salah satunya berdoa tertawasul dengan amal solehnya, yaitu dengan dia menjaga amanah gaji. Intinya mereka bertawasul kepada Allah dengan amal-amal soleh mereka. Di antaranya dengan salah satu mereka menjaga amanah gaji pegawainya yang tidak diambil, yang tidak dikorupsi, malah dikembangbiakan, kemudian diberikan semuanya kepada pegawainya tersebut. Yang kedua, dia menjaga kehormatannya, tidak mau berzina meskipun sudah di hadapannya. Kemudian yang ketiga dengan dia birrul walidain. Intinya orang-orang yang tertutup gua tersebut adalah hamba-hamba yang saleh, maka Allah buka pintu gua tersebut. Ini di antara wali-wali Allah, orang-orang soleh yang Allah berikan karamah di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian ala anna laysa kullu insanin yahdus lau syai'un min khawarikil adat waliyan lillah. Ini yang kita sampaikan tadi. Tidak semua orang yang memiliki hal-hal yang sakti mandraguna tadi atau yang luar biasa tadi disebut sebagai wali Allah. Ini kaidah yang harus dipahami. Seandainya sudahlah PPN wali mereka punya karomah sudah bukan 70 kali Isra Mi'raj, 70.000 kali misalnya, PN sudah. Tapi kalau kita lihat amalnya, akidahnya sesat, yakini bukan wali wali Allah. Nah, hatta yandur fi mada muwafaqati halil syariat. Tapi lihat bagaimana keadaannya tadi, sebagaimana kata Imam Syafi'i, seandainya engkau melihat seseorang bisa terbang di udara, dan itu mereka juga ceritakan, anak-anaknya bisa terbang sampai jebol atap. Kisah-kisah mereka tersebut. Seandainya betul, maka lihat bagaimana akidahnya, bagaimana ibadahnya, apakah ittiba kepada Rasul ataukah tidak. Kalau tidak, bukan wali Allah. Qad yakunu waliyan lisyaitan. Bisa jadi itu adalah wali asyaitan. Wa yuhdis lau syaitan syai'an minal khawarik. Setan membantu orang tersebut untuk tadi menyesatkan umat hatta yadilla biha annasu, sampai menyesatkan manusia.
Sudah kita sampaikan tadi, sudah waktunya Zat. Baik, insya Allah kita lanjutkan ba'dal adzan. Kalau ada pertanyaan silakan di kertas. Wallahu ta'ala alam. Baik. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang sudah kita isyaratkan tadi, para sahabat Rasulullah SAW tidak semuanya punya karamah, ya, tapi sebagian mereka Allah berikan karamah. Dan itu sebagai tadi bukti tidak semua namanya wali Allah harus punya apa? Tidak disyaratkan. Jadi wali Allah punya apa? Tadi hal-hal yang luar biasa atau kata orang sekarang kesaktian. Di antara para sahabat, tentunya yang kita yakini paling mulia Abu Bakar As-Siddiq. Di antara karamah beliau, seperti yang dinukil oleh para ulama seperti tadi dalam kitab Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah dan juga dalam kitab Al-Furqan, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, disebutkan beliau ketika kedatangan tamu, beliau hidangkan makanan. Kalau kita bisa misalnya kayak nasi misalnya, setiap kali nasi diambil yang bawah itu malah apa? Tumbuh, malah apa? Bertambah. Pendon. Kalau kita kan enggak, malah apa ditambah malah apa? Habis. Kalau tidak, semakin dimakan semakin bertambah. Tamu-tamu beliau pulang, makanan tetap apa? Barokahnya apa? Ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Kemudian juga karamahnya Umar bin Khattab disebutkan oleh para ulama, di antaranya pernah suatu saat beliau berkhutbah Jumat. Tiba-tiba istilahnya nggak ada angin, nggak ada hujan, beliau berucap ya Sariyah al-Jabal. Sariyah itu nama panglima perang beliau yang dikirim ke Romawi, yang sudah apa? Di hadapan musuh. Kemudian ketika salah satu pasukan beliau pulang, bercerita bahwasanya ketika pasukan Umar bin Khattab bertempur dengan pasukan Romawi atau pasukan musuh, mereka mendengar suara Umar bin Khattab, wahai Sariyah, pergi ke gunung, pergi ke gunung. Padahal Umar bin Khattab di kota apa? Al-Madinah. Itu kita yakini sahih dan disahihkan oleh para apa? Ulama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan mereka apa? Bercerita tadi ketika ada ucapan dari Umar bin Khattab, mereka langsung pergi ke gunung dan mereka pun diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karamahnya Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian karamah sebagian sahabat yang lain, di antaranya Abbad bin Bishr, Usaid bin Hudair dari kalangan Al-Ansar radhiyallahu taala anhum. Pernah mereka pulang dari rumah Rasul di kala malam gelap gulita. Kalau sekarang kan ada lampu, dulu tidak ada sama sekali. Ketika mereka berjalan, ada istilahnya sinar yang apa? Cahaya yang menerangi jalan mereka. Ketika mereka berpisah ke rumah masing-masing, cahaya itu juga apa? Berpisah mengikuti jalannya mereka. Para wali-wali Allah, sahabat Rasulullah SAW. Ada lagi yang juga sering kita sampaikan, kisah seorang pembantu Rasul yang bernama siapa? Safina. Ketika beliau terdampar di sebuah pulau, tiba-tiba didatangi seekor singa atau harimau, tidak menerkamnya, tidak mengganggunya, malah apa? Mengantarkan ke tempat keluar dari pulau tersebut. Safina berkata, ana maula Rasulullah SAW. Ketika Safina bertemu dengan seekor harimau atau singa tadi, beliau mengatakan, aku pembantu Rasulullah SAW. Wali Allah, antum jangan coba datang ke KBS, Sopo itu. Taib. Intinya ini wala wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan betul Allah apa? Keluarkan dari tempat tersebut. Demikian pula Khalid bin Walid, panglima pasukan Rasulullah SAW, Saifullah al-Maslul. Pernah diceritakan ketika beliau mengepung istilahnya negara kafir untuk beliau tundukkan dengan pasukannya, itu lama sekali nggak terbuka benteng musuh tersebut. Biasanya mudah beliau mengalahkan musuh-musuh tersebut. Sampai terjadi istilahnya negosiasi. Kita mau tunduk tapi dengan syarat ente mau minum racun. Dan beliau meminum racun tersebut, la yadurruhu, namun tidak apa? Mencelakakan beliau. Antum jangan coba-coba. Ini sekali lagi contoh-contoh wali-wali Allah yang kita yakini, sekali lagi meskipun nggak ada
cerita-cerita tadi kita yakini semua para sahabat wali-wali Allah karena mereka ya sebagaimana kata Allah wasabiqunal awwalun ila akhiri al-ayah khairun nasi qani. Ditambah dengan adanya karomah-karomah tersebut. Sekali lagi, cukup dikatakan wali Allah yang beriman bertakwa, kalaupun mereka punya karomah, ini seperti bonus dari Allah atau pahala yang dipercepat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, enggak semua yang punya hal-hal yang luar biasa dikatakan wali Allah, bisa jadi wali asyaiton, contohnya Dajjal tadi. Ini ada pertanyaan di luar tema, jika seseorang belum membayar fidyah di bulan Ramadan kemarin, apakah fidyahnya dibayarkan double pada Ramadan berikutnya? Wallahu a'lam. Dan di sini disebutkan karena alasan sakit kanker, kita doakan semoga segera disembuhkan Allah Ta'ala. Adapun membayar fidyah, wallahu a'lam, sebagian ulama mengatakan boleh, kalau sudah sekarang ini kayak terlambat lah sudah, tidak ada masalah, daripada ditunda apa sampai Ramadan berikutnya ya segera untuk dibayarkan. Wallahu ta'ala. Baik. Kemudian al-khulasa kata Syekh Muhammad bin Abdul Rahman Khumayyiz, kesimpulan bab ini, yu'minu ahlu sunnah bi karamatil awliya allati khassahumullahu biha wa hiya sabitatun bil kitabi wa sunnati wal ijma'. Ahlu sunnah mengimani adanya karamah para wali-wali ya yang Allah berikan kekhususan bagi mereka, dan itu dalilnya ada pada Al-Quran, pada sunnah Rasul dan ijma' as-salaf. Ya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk wali-walinya fid dunya wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf, wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.